Akhir-akhir ini kita telah dihebohkan dengan seorang pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia sekaligus kepala negara Vatikan yang telah tiba di Indonesia kemarin. Nah, kunjungan ini masuk ke dalam agenda perjalanan apostolik mereka di Indonesia dan diketahui Indonesia menjadi negara tujuan pertama mereka di wilayah Asia Tenggara. Tapi walaupun begitu, karena di negara kita ini mayoritasnya adalah Muslim, maka kita akan membahas bagaimana kita seharusnya umat Muslim yang khususnya berada di Indonesia dalam menyikapi hal ini. Dan seperti apa sikap dan toleransi umat Muslim terhadap orang kafir tersebut. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Sebelum itu, kita akan menjelaskan arti dari kafir terlebih dahulu, agar tidak ada yang mensalahartikan kata tersebut. Status kafir adalah istilah Qur'ani yang telah disebut dalam banyak ayat Al-Quran, yang telah disepakati oleh seluruh ulama Islam di setiap generasi. Kafir adalah status untuk orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mukmin adalah sebutan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terlepas daripada itu, sekarang kita kembali ke topik. Akhir-akhir ini kita kedatangan seseorang pemimpin suatu agama yang kafir yang datang ke Indonesia. Kita tengah mendapat banyak sebagian orang Islam yang berbondong-bondong ingin bertemu bahkan bersalaman dengannya dan juga mencium tangannya. Namun tak hanya itu saja, bahkan ada juga orang Islam yang bertanya tentang sebuah kerukunan beragama yang benar. Dan ada juga yang menangis terharu saat bertemu dengannya, padahal dia Islam. Dan dalam hal ini seharusnya sebagai Muslim harus mengetahui dari pandangan agama mereka batasan toleransi yang sudah diatur dalam Islam. Nah, karena itu hal ini bisa membuat umat Islam lainnya di Indonesia bingung apakah benar toleransi dalam agama Islam seperti itu, bahkan sampai mencium-ciuminya. Bahkan hal tersebut dilakukan oleh orang yang dipandang sebagai pemuka agama, yaitu pemuka agama Islam. Namun di sisi lain, selain daripada itu, banyak juga sesama umat Muslim yang saling menyindir, bahkan saling membubarkan pengajian yang padahal mereka satu agama, satu saudara, satu seiman dalam agama Islam. Bahkan di sisi lainnya, dengan kejadian kedatangan orang kafir ke Indonesia dengan dalih toleransi, azan di televisi pun ditiadakan sementara dan hanya diganti teks selama para kafir berada di Indonesia. Padahal hal ini bukan termasuk salah satu toleransi yang cukup benar. Dan bahkan yang datang ke Indonesia itu mereka, dan kita di sini sebagai tuan rumah, dan mereka para kafir datang ke Indonesia sebagai tamu. Harusnya dia yang lebih mengetahui kalau Indonesia mayoritas beragama Islam dan mentoleransi hal azan tersebut. Bukan kita terus yang dituntut toleransi, dan harusnya sepatutnya kita saling bertoleransi, saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, dan tidak berlaku egois. Nah, maka dari itu hal ini juga membuat kita semakin bingung apakah benar perilaku Muslim seharusnya seperti itu. Nah, berikut kita akan membahasnya. Sebenarnya kita telah dipersaudarakan dalam keindahan agama Islam, dan dengan itu hendaknya kita saling berkasih sayang terhadap sesama dan keras terhadap orang kafir yang memerangi Islam. Namun, jika ada kafir yang tidak memerangi, maka juga kita wajib berbuat baik dan adil terhadap mereka. Dan hal inilah yang harusnya umat Muslim Indonesia miliki. Namun di sisi lain malah sebaliknya, banyak orang Islam yang saling memusuhi sesama mereka. Bahkan sampai kejadian saat ini, hal tersebut bisa dikatakan bahwa mereka oknum-oknum itu lembut dengan orang kafir, tapi keras dengan sesama Muslim sendiri. Padahal dalam hal ini Allah telah berfirman untuk memperingati kita, yaitu dalam surat Al-Fath ayat 29. Mereka adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, para Muslim. Quran surat Al-Fath ayat 29. Namun yang terjadi di Indonesia malah sebaliknya. Nah, kemudian dalam hal ini tafsir As-Sa'di Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, yaitu sang pakar tafsir Al-Quran abad 14 Hijriah, menjelaskan dalam tafsirannya, dalam tafsir Quran surat Al-Mujadalah ayat 22, yang mana Allah berfirman, "Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya." Nah, maksudnya tidaklah menyatu antara orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan tidaklah seseorang hamba beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sebenar-benarnya, melainkan pasti melaksanakan tuntutan dan keharusan iman, yaitu mencintai dan loyal terhadap orang yang beriman dan membenci orang yang tidak beriman dan yang memusuhinya, meski terhadap orang yang dekat sekalipun. Dan inilah iman yang sebenarnya yang bermanfaat dan yang dimaksudkan.
Nah, orang-orang yang memiliki sifat tersebut adalah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Artinya, keimanan telah ditetapkan, dikokohkan, dan ditanamkan dalam diri mereka secara kuat, yang tidak bisa tergoncang dan terpengaruh oleh berbagai syubhat dan keraguan. Mereka adalah orang-orang yang dikuatkan oleh Allah dengan pertolongan yang datang darinya, yakni dari wahyu pertolongan dan bantuan ilahi serta kebaikan Rabbani. Dan mereka itulah orang-orang yang memiliki kehidupan baik di akhirat. Mereka mendapatkan surga penuh kenikmatan di tempat keabadian, dan di dalamnya terdapat semua hal yang diinginkan jiwa dan dinikmati serta dipilih oleh mata. Mereka mendapatkan kenikmatan terbesar dan terbaik, yaitu Allah menghalalkan keriduannya bagi mereka. Allah tidak akan murka pada mereka selamanya. Mereka ridho terhadap Rabb mereka atas berbagai macam kemuliaan, pemberian, dan derajat tinggi yang diberikan pada mereka, karena mereka tidak melihat adanya batas di atas pemberian Allah itu, dan tidak pula melihat adanya akhiran di bawah pemberian itu. Adapun orang yang mengira bahwa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, namun di samping beriman ia juga mencintai musuh-musuh Allah dan menyukai orang-orang yang membuang keimanan di balik punggungnya, maka keimanannya hanyalah semu yang tidak ada hakikatnya. Karena setiap hal harus memiliki bukti penguat, anggapan saja tidak berguna dan orangnya tidak bisa dibenarkan. Nah, dari tafsir ini bisa kita simpulkan bahwa jika orang yang beriman sekalipun namun mereka berkasih sayang dengan musuh-musuh yang menentang Allah Ta'ala, maka keimanan mereka tidak ada bergunanya dan mereka bagaikan orang-orang yang bingung. Lalu seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 tadi, juga dijelaskan maksudnya bahwa salah satu prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu mencintai dan memberikan wala atau loyalitas kepada kaum mukminin dan membenci kaum musyrikin dan orang-orang kafir serta berpaling atau barok dari mereka. Hukum al-wala wal barok yaitu artinya cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu mencintai dan memberikan loyalitas kepada kaum mukminin dan membenci kaum musyrikin dan orang-orang kafir serta berpaling dari mereka. Dan hal ini juga seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas yang kuat karena Allah dan permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dan dalam hadis Bukhari Muslim juga dijelaskan bahwa tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya kaum muslimin sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka dari itu, seperti yang dijelaskan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, maka dari itu, dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim harus loyal kepada sesama muslim dan bukan kepada orang kafir. Di sisi lain, kita boleh berbuat baik terhadap orang kafir, namun harus sesuai batasan agamanya. Tapi, jika membantu mereka orang kafir dalam hal sosial tidak melewati batas yang diatur dalam agama, maka kita boleh melakukannya. Kemudian kembali kepada hukum al-wala wal bara. Hukum al-wala wal bara dalam syariat Islam adalah wajib, bahkan merupakan salah satu konsekuensi syahadat. Nah, mengenai hukum wajibnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepas ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka." Al-Imran ayat 28. Dan juga dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu, sebagaimana mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Surat Al-Maidah ayat 51. Dan juga dalam firman lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya itu adalah bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka." Al-Mujadilah ayat 22. Nah, kemudian masih dalam sikap terhadap orang kafir, ulama ahli tafsir Asy-Syaikh Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsir As-Sa'di bahwa maka termasuk makhluk yang paling jahat tersebut adalah tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah, kafir Quraisy yang menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Ka'bah pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah, kemudian orang Nasrani yang merusak Baitul Maqdis,
Dan kemudian, semua orang zalim yang berusaha merusak masjid, baik merusak fisiknya atau non-fisiknya, yaitu menghalangi manusia untuk beribadah di masjid. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah permusuhan dan penentangan kepada Allah. Dan hal ini dijelaskan dalam kitab tafsir As-Sa'di. Lalu dijelaskan juga bahwa sifat wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-54 adalah, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Nah, maksud dari kata bersikap tegas kepada orang kafir, ini maksudnya seharusnya seorang mukmin berlepas diri dari orang-orang kafir. Dan inilah yang disebut benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih tepatnya kita membenci seseorang karena perbuatan dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyekutukannya. Dan di sisi lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah menyempurnakan keimanan." Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa orang yang mengamalkan cinta dan benci karena Allah Ta'ala, dia telah menyempurnakan keimanan. Namun dari hal ini sangat disayangkan jika kita lihat sebagian orang yang mengaku muslim, jika melihat ajaran Islam yang berlepas diri dari orang kafir, mereka pasti akan menyebut intoleran, radikal, bahkan teroris. Padahal sebenarnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perbuatan berlepas diri dari orang kafir sebagai uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik dari para nabi dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mumtahanah, yaitu ayat keempat. "Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja." Kemudian perkataan Ibrahim kepada bapaknya, "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah." Dan Ibrahim pun berkata, "Ya Rob kami, hanya Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali." Quran surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Nah, di sini Allah Ta'ala sebut sikap berlepas diri dari orang-orang kafir itu sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik. Dan sebaliknya Allah Ta'ala juga memperingatkan kita tentang bersikap loyal kepada orang-orang kafir, menyayangi dan mencintai mereka, serta memuliakan dan mengangkat kedudukan mereka, bahkan termasuk memilih mereka menjadi pejabat atau mengangkat mereka menjadi pemimpin adalah sifatnya orang yang munafik. Dan hal ini juga dijelaskan sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 138-139. "Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong atau wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah." Nah, dari surat ini, maksud dari menjadikan teman-teman penolong atau wali dari orang kafir artinya seperti menjadikan para kafir sebagai orang yang dicintai, disayangi, atau sebagai teman dekat sekalipun, atau bahkan kita bersikap setia kepadanya, mendukungnya, mengangkatnya menjadi pejabat, dan memilihnya menjadi pemimpin. Nah, ini semua bermakna menjadikan seorang sebagai wali. Dan dari hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi peringatan keras dalam firman-Nya Quran surat Al-Maidah ayat 51. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin atau wali-walimu, sebagaimana mereka adalah pemimpin atau wali bagi sebagian yang lainnya. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin atau wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Jadi seharusnya untuk memilih wali Allah itu harus berlepas diri dari orang-orang kafir. Selain itu, Ibnu Katsir juga menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah Ta'ala menyematkan sebuah sifat kepada orang-orang munafik, yaitu lebih memilih menjadikan orang kafir sebagai aulianya atau teladan daripada orang-orang mukmin. Seperti contohnya meminta pendapat tentang keagamaan dalam bersosial pada orang kafir.
Artinya, pada hakikat orang-orang munafik itu pro terhadap orang kafir. Mereka diam-diam loyal dan cinta kepada orang kafir. Ketika tidak ada orang mukmin, orang munafik berkata kepada orang kafir, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah main-main." Yaitu ketika orang munafik menampakkan seolah setuju terhadap orang mukmin. Maka Allah pun membantah sikap mereka terhadap orang kafir yang demikian itu dalam firman-Nya. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir? Lalu Allah Ta'ala mengabarkan bahwa sesungguhnya izah atau kekuatan itu semuanya milik Allah semata. Tidak ada yang bersekutu dengannya. Dan juga milik orang-orang yang Allah takdirkan kepadanya untuk memiliki kekuatan. Nah, walaupun begitu, berlepas diri dari orang-orang kafir ini bukan berarti kita bisa menzolimi mereka. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Karena sebenarnya kita marah, kita benci terhadap orang-orang kafir itu karena Allah Ta'ala juga marah dan benci kepada mereka yang disebabkan dosa mereka yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bersamaan dengan hal itu, kita juga dilarang berbuat zolim kepada mereka, dan bahkan kita pun masih diizinkan untuk berbuat baik kepada mereka. Dan hal ini dengan dua syarat, yaitu pertama, hanya berbuat baik kepada orang kafir dalam urusan dunia yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi maksudnya menolong yang bukan dalam urusan agama mereka. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia yang menentang hal ini, yaitu membantu perayaan dalam agama mereka orang kafir. Karena sebenarnya hal tersebut bukan berbuat baik, namun menolong dalam dosa. Lalu syarat yang kedua, yang kita perlakukan baik itu adalah orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Dan hal ini sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agamamu dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi intinya, jika kita ingin bertoleransi dalam momen saat kedatangan orang kafir kemarin, tidak seharusnya kita melewati batasan-batasan toleransi dalam agama Islam yang sudah diatur dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan harusnya prinsip lakum dinukum waliyadin kita tetapkan ke diri kita. Karena Islam mengajarkan toleransi dengan membiarkan ibadah dan perayaan non-muslim, bukan turut memeriahkan atau mengucapkan selamat, apalagi kita ikut memeriahkan acara yang mereka buat dengan berdalih toleransi dan persatuan kepada umat Islam. Padahal seharusnya kitalah yang menyadarkan diri kita sendiri atas hal itu. Kita beragama Islam, tidak sepantasnya diberitahu tentang toleransi dan persatuan serta keberagaman. Karena kita sebagai umat muslim harusnya tahu bahwa agama Islam itu lebih sempurna dalam hal apapun dari agama lain, termasuk dalam hal toleransi sekalipun, dan kita seharusnya bisa menyadari hal itu. Sehingga jika semua muslim di Indonesia paham akan hal tersebut, kita harusnya paham makna dari al-wala wal baro serta lakum dinukum waliyadin, sehingga kita tidak melebih-lebihkan menyambut kedatangan orang kafir di Indonesia dalam kepentingan agama mereka sendiri, karena hal ini bisa menjerumuskan kita ke dalam kemunafikan. Dan itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah beri taufik dan hidayah agar terus berada pada jalan agama yang lurus. Dan demikian adalah pembahasan mengenai bagaimana kita seharusnya umat muslim khususnya yang berada di Indonesia dalam menyikapi hal ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.